Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egina Kusnita, Prodi Keperawatan tingkat 1 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama kimia, nama generik, nama paten, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis pada golongan obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang pertama, obat bebas. Sama seperti namanya, obat dengan simbol berwarna hijau dan lingkaran hitam ini dapat dijual belikan secara bebas oleh masyarakat tanpa harus mendapatkan resep dari dokter. Contohnya pada obat paracetamol. Dengan nama kimia N-aketil p-aminophenol, nama generik paracetamol. Nama paten Panadol, Sanmol, Pamol, Paramol. Indikasi meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Kontraindikasi, yang pertama penderita gangguan fungsi hati yang berat, yang kedua penderita hipersensitif terhadap obat ini. Kemudian efek sampingnya, yang pertama, penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang kedua, reaksi hipersensitivitas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Gambar logo obat bebas terbatas adalah biru dengan lingkaran hitam yang mana tetap diperoleh tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Meski begitu, obat bebas terbatas ini masuk ke golongan obat keras. Penggunaan dalam jangka panjang tidak dianjurkan dan hanya digunakan untuk mengatasi penyakit ringan seperti alergi, luka luar, atau sakit gigi. Contohnya pada obat CTM. Nama kimia chlorpheniramine, nama generik chlorpheniramine maleat. Nama paten CTM Decolgen PE Comix Promethryl Optifu. Indikasi, obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rintis alergi, urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada mata, hidung, tenggorokan, atau kulit. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal. Untuk kontraindikasinya, obat CTM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bila termasuk dalam beberapa kategori seperti penderita glaukoma sudut sempit, pasien obstruksi leher kandung kemih. Untuk efek sampingnya, yang pertama mengantuk, pusing, sembelit, gangguan kecemasan, mual, penglihatan gabur, gelisah, penurunan koordinasi, mulut kering, sulit buang air kecil, iritabilitas, masalah konsentrasi. Untuk yang ketiga, obat keras. Lambang obat dengan huruf K dengan lingkaran hitam dan berlatar belakang merah ini tergolong ke jenis obat keras dan mengandung psikotropika. Meski mengandung psikotropika, namun bukan termasuk ke golongan narkotika karena terdapat perbedaan secara alamiah dan sintesis. Contohnya pada obat antalgin, nama kimia fenil dimetilpirasolon metilaminomet hansulfenat. Nama generik antalgin atau metapiron, nama paten nopalgin rapidon. Indikasi, yang pertama meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, sakit kolik abdomen, dan nyeri setelah operasi. Yang kedua, menurunkan demam. Untuk kontraindikasinya, yang pertama alergi terhadap antalgin, metamizol atau senyawa turunan metamizol. Yang kedua, riwayat gangguan darah, gangguan sumsum tulang belakang,
porfiria, tekanan darah rendah, dehidrasi, asma, penyakit jantung, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Untuk efek sampingnya, yang pertama mual, muntah, sakit perut, nyeri ulu hati, pusing berputar atau vertigo, yang terakhir ruam kulit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.